Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Gawai Anime dan kembali bersama Admin Allen. Jadi demi menyambut season kedua dari Mahotsukai no Yome yang akan tayang pada 6 April, Admin di sini akan memberikan kepada kalian review dari season 1 Mahotsukai no Yome agar kalian tertarik untuk mengikuti seri dari Mahotsukai no Yome dan agar dapat mengikuti ongoing dari season keduanya nanti, karena mengikuti anime saat ongoing itu hype-nya sangatlah berbeda dengan menonton secara batch. Dan sebelum masuk ke reviewnya, baiknya kita kenalan dulu sama Mahotsukai no Yome yang kedepannya akan admin sebut Mahoyome saja agar lebih mudah. Nah, Mahoyome ini adalah sebuah anime adaptasi dari manga dengan judul yang sama, karya Yamazaki Koe, yang ia publis pada tahun 2013 dan baru mendapatkan adaptasi anime pada fall 2017, 4 tahun setelah manganya rilis. Mahoyome untuk saat ini memiliki 1 season dan 2 OVA, dengan total 24 episode untuk season satunya dan 3 episode untuk setiap OVA-nya. Untuk season 1 dan OVA pertama Mahoyome diproduksi oleh Wit Studio, sedangkan untuk OVA keduanya sekaligus season 2-nya diproduksi oleh studio Kapka. Maka dari itu kita bisa membagi Mahoyome menjadi 2, yakni Mahoyome Wit Studio yang mencakup season 1 dan OVA 1, lalu Mahoyome Studio Kapka yang mencakup season 2 dan OVA 2. Untuk Mahoyome Wit Studio didirect oleh Naganuma Norihito dan Mahoyome Studio Kapka didirect oleh Terasawa Kazuaki. Nah, yang uniknya dari kedua Mahoyome ini didirect oleh direktor yang bisa dibilang tidak terlalu memiliki banyak portofolio, apalagi sebagai direktor. Namun tetap bisa memberikan sebuah anime yang luar biasa bagus. Mahoyome ini bergenre supernatural, fantasi, magic dengan tema mitologi. Ya, bisa dibilang mirip Harry Potter. Feel Harry Potternya itu sangatlah kerasa di Mahoyome ini. Lalu kita lanjut ke sinopsisnya. Mahoyome ini bercerita tentang protagonis bernama Hattori Chise, seorang wanita Jepang yang berusia 15-16 tahun, yang artinya dia masih SMA, di mana dia ini merupakan manusia unik atau manusia langka, di mana dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Dan hal inilah yang membuat dirinya bernasib buruk, di mana sejak kecil ayah dari Chise ini menghilang dengan adiknya, dan ibunya ini melakukan bunuh diri karena dia juga dapat melihat sesuatu yang Chise lihat. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena seluruh keluarga Chise ini dapat melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat. Atau ya, satu keluarga ini merupakan keluarga manusia langka. Karena selalu bernasib buruk membuat mental Chise ini down, dan akhirnya membuat Chise tidak punya keinginan untuk hidup. Dan ketika Chise ingin mengakhiri hidupnya, ia ditawarkan oleh seorang laki-laki untuk menyerahkan atau menjual dirinya kepada orang yang menginginkan Chise. Karena laki-laki tersebut mengetahui bahwa Chise adalah manusia yang langka dan sangat berharga. Dan Chise pun mengiyakan tawaran tersebut, membuat Chise menjual dirinya sendiri dalam sebuah lelang. Namun lelang ini bukan lelang biasa, karena ini adalah lelang dunia sihir, dan pada lelang tersebut ada hal yang tidak terduga, karena ada seorang magus atau penyihir yang menawar Chise dengan harga yang mahal. Identitas penyihir tersebut adalah Elias Ainsworth, seorang penyihir duri yang sampai saat ini ras dari Elias masih belum diketahui, karena dia merupakan campuran setengah fey atau peri dan setengah manusia. Alasan Elias berani membeli Chise dengan harga mahal karena dia mengetahui potensi dari Chise. Karena Chise merupakan manusia langka yang bernama Slain Vega, sebuah ras manusia yang dapat menarik dan menciptakan energi sihir dalam jumlah besar, sekaligus menjadi ras manusia yang dapat menarik perhatian para fey, sehingga membuat Slain Vega menjadi sosok yang penting bagi para fey. Setelah Elias berhasil membeli Chise, Elias pun mengangkat Chise sebagai muridnya, sekaligus juga melamar Chise menjadi istrinya. Maka dari itulah nama serial ini adalah Mahotsukai no Yome, yang artinya istri seorang penyihir, karena Chise yang merupakan protagonis adalah istri dari Elias Ainsworth yang merupakan seorang penyihir. Nah, setelah Chise menjadi murid sekaligus istri dari Elias, Elias ini merawat Chise dengan baik, yang membuat Chise yang awalnya tidak memiliki tujuan untuk hidup
menjadi memiliki tujuan untuk hidup, yakni untuk tetap berada di samping Elias. Dan bahkan saat ini bisa dibilang Chise sangatlah bahagia. Nah, admin lupa nih nge-mention bahwa harga yang harus dibayarkan oleh Slaypega karena memiliki kemampuan yang sangat OP, para Slaypega ini biasanya mati di usia muda karena fisik ataupun mental. Seperti ibu dari Chise yang mati karena mentalnya sudah tidak kuat lagi. Dan dengan mengetahui fakta ini, Elias ini bekerja keras untuk menyelamatkan Chise. Ya, untuk memperpanjang umur Chise dari kutukan Slaypeganya. Karena itulah Chise ini sangatlah mencintai Elias. Selain Elias yang memberikan alasan untuk hidup, Elias juga menyelamatkan Chise dari kutukannya. Nah, mungkin itu perkenalan Mahoyome yang sangat panjang. Dan sekarang kita masuk ke dalam reviewnya. Dan seperti biasa, Albin akan mereview 4 faktor, yakni story, visual, desain karakter, dan scoring atau music. Untuk yang pertama kita akan mereview dari segi story. Nah, bagi kalian yang juga merupakan penggemar anime Natsume Yujincho, kalian pasti menyadari bahwa cerita Natsume Yujincho ini sangat mirip dengan cerita Mahoyome. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi ya cerita Natsume Yujincho itu sangatlah bagus, sangat banyak dramanya. Begitu juga dengan Mahoyome. Banyak sekali dramanya. Dan Mahoyome ini lebih menceritakan atau mendalami karakter Chise. Jadi ya semua pengenalan karakter dan dunia itu dikenalkan melalui Chise. Atau ya simpelnya ini adalah cerita yang benar-benar berfokus pada karakter utama. Atau ya cerita sudut pandang orang pertama. Dan jika kalian ingat bahwa di perkenalan tadi, admin memention bahwa Chise ini adalah gadis yang tidak beruntung. Maka dari itu di Mahoyome ini kita kebanyakan diperlihatkan penderitaan dari Chise. Dan dalam season 1 kita hanya diberikan satu villain saja. Villain yang sangat-sangat gila. Villain yang abadi tapi menginginkan kematian. Maka dari itulah ia melakukan segala hal agar ia dapat mati. Dan villain ini juga yang membuat banyak konflik dalam season 1. Karena villain ini mengincar kutukan dari Chise. Chise kan punya kutukan nih. Kutukan yang berusaha untuk membunuhnya. Dan si villain ini ingin mati. Jadi ya itulah konfliknya. Villain yang ingin mati dan ia menginginkan kutukan dari Chise. Nah, si villain ini juga yang menciptakan banyak masalah sihir. Dan Chise entah takdir atau tidak, dia ini selalu menjadi orang yang menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh si villain ini. Yang dimana masalah yang ditimbulkan ini adalah masalah yang amat-amat gila. Jadi di satu sisi kita diperlihatkan visual dan pemandangan yang bagus tentang dunia sihir dan Eropa. Tapi di sisi lain kita diperlihatkan kegelapan dan kegilaan dari dunia sihir. Nah, kegilaan dan keindahan ini benar-benar didevelop dengan sangat bagus. Banyak sekali kejadian yang menyentuh hati dan banyak juga kejadian yang tidak terduga. Dan ya admin sangat suka lah dengan cerita dari Mahoyome ini. Jadi admin akan kasih skor 9 yang artinya itu bagus banget. Kita lanjut ke review visualnya. Ya, sesuai yang kalian tahu bahwa yang membuat Mahoyome ini adalah Wit Studio. Jadi kalian pasti tahu bagaimana kualitas anime-anime Wit Studio. Dan bagi kalian yang belum tahu, Wit Studio itu adalah studio yang membuat Attack on Titan season 1 sampai season 3, Vinland Saga season 1, Vivy, Osama Ranking, Kotetsujo no Kabaneri, Spy X Family, dan lain-lain. Yang dimana semua anime yang admin sebut tadi memiliki kualitas visual yang amat bagus. Ya, sebenarnya dapat diwajarkan jika Wit Studio ini memiliki kualitas visual yang bagus. Karena Wit Studio ini merupakan anak dari studio Production IG. Salah satu studio senior yang memiliki kualitas visual yang bagus. Tunggu, kenapa kita malah ngomongin Wit Studio ya? Kita lanjut aja reviewnya ya. Jadi dalam season 1 Mahoyome ini, Wit Studio berhasil memberikan visual yang bagus, terutama kepada latarnya. Latarnya ini sangatlah bagus dan sangatlah indah. Kita benar-benar diperlihatkan latar Eropa yang hijau dan indah, lalu efek-efek sihir yang sangat berwarna, dan pergerakan karakter yang sangat smooth. Jadi intinya visualnya ini sangatlah bagus. Maka dari itu admin akan kasih 9, sama kayak storynya yang artinya bagus banget. Kita lanjut ke desain karakternya. Desain karakter dari Mahoyome ini bisa dibilang standar. Standar anime Wit Studio dan Production IG. Yang luar biasa di bagian matanya. Desain mata dalam Mahoyome ini sangatlah bagus. Bahkan mungkin yang terbaik dari semua bagian karakter desainnya. Nah, jika kita bandingkan dengan desain karakter anime milik KyoAni, sang raja desain karakter, dan Gundam Hathaway,
yang menurut admin adalah anime dengan desain karakter terbaik saat ini, Mahoyome ini berada di bawahnya lah. Namun berada di bawahnya ini bukan berarti jelek. Desain karakternya tetap bagus, standar Wit Studio dan production IG lah. Dan ya akan admin kasih 8 untuk desain karakternya, yang artinya bagus. Dan ya Chise ini adalah karakter yang layak dijadikan waifu. Kita masuk ke review terakhir, yakni scoring. Sebagai gambaran, label musik Flying Dog menjadi salah satu produser dari Mahoyome. Dan Flying Dog ini adalah produser dari Macross Delta. Dan jika kalian dengar, lagu-lagu dari Macross Delta itu sangatlah enak. Jadi ya opening dan ending dari Mahoyome ini sangatlah enak karena berasal dari Flying Dog. Dan ya sampai sekarang ini admin masih suka dan masih terngiang-ngiang lagu ending dari Mahoyome. Saking enaknya ending dari Mahoyome. Dan untuk background musik atau OST-nya sangat didevelop dengan baik. Ketika ada scene yang bahagia atau scene yang memperlihatkan pemandangan yang indah, kita diberikan full scene dengan OST yang menambahkan kenikmatan kita saat menonton. Dan lagu-lagu dari Mahoyome ini sampai sekarang masih admin ingat karena saking enaknya dan saking ikoniknya. Ya admin suka banget lah sama scoringnya ini. Untuk scoringnya ini admin kasih 8,5 yang artinya bagus. Dan terakhir kita masuk ke total skornya. Dari 4 skor yang admin kasih tadi, yakni story 9, visual 9, desain karakter 8, dan scoring 8,5, jika kita rata-ratakan maka akan mendapatkan nilai 8,6. Jadi admin kasih skor secara keseluruhan untuk Mahotsukai no Yome season 1 ini sebesar 8,6. Nah sebelum masuk ke penutup, admin ada saran nih. Saran cara menonton Mahotsukai no Yome. Jadi Mahoyome ini memiliki marketing yang amat-amat bagus. Jadi mereka ini merilis opanya terlebih dahulu. Nah kenapa opanya yang terlebih dahulu? Karena opanya ini menjelaskan masa lalu dari Chise yang penuh akan ketidakberuntungan. Dan memiliki cerita yang cukup sad. Jadi membuat kita para penonton tertarik untuk melihat Mahoyome season 1. Karena kita sudah tahu masa lalu dari Chise dan masa lalunya ini sangatlah gelap. Nama opanya ini adalah Mahotsukai no Yome Hoshi Matsuhito. Untuk timelinenya, sebenarnya opanya ini mengambil timeline saat episode 13. Namun akan lebih bagus jika kita melihat opanya terlebih dahulu. Tapi kalian jangan nonton opanya langsung 3 episode, melainkan secara bertahap. Jadi kalian tonton dulu 2 episodenya, lalu tonton season 1-nya dari episode 1 sampai 12. Lalu kalian tonton episode 3 opanya. Dan setelah itu lanjut ke episode 13 sampai selesai season 1-nya. Dan untuk opa keduanya, kalian tonton saja sesudah season 1-nya. Dan seperti itulah cara nonton terbaik Mahoyome menurut admin, sekaligus menurut tanggal perilisan. Jika kalian melihat dengan cara ini, kalian pasti lebih mengerti dengan protagonis Hattori Chise. Jadi seperti itu review Mahotsukai no Yome season 1. Sungguh-sungguh review yang amat-amat panjang banget ya. Sampai admin ngejelasin cara nonton terbaik versi admin. Dan ya silahkan tonton Mahoyome season 1 dan kedua opanya. Masih ada waktu sekitar 3 bulan lagi untuk season 2-nya rilis. Dan mari kita nikmati sama-sama season kedua dari Mahotsukai no Yome yang akan rilis nanti. Jadi sampai di sini review kali ini. Like jika kalian suka video ini, share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa. Aduh, sungguh review yang amat panjang ya, sampai admin capek nih ngomong sendiri.